Pertamina, sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 500 Fortune Global. Menurut liputan6.com, pada tahun 2021, perusahaan ini berada di peringkat 287 di atas perusahaan raksasa lainnya. Contohnya, perusahaan industri migas Repsol pada peringkat 381, Coca-Cola pada peringkat 370, perusahaan Tesla pada peringkat 392, dan Danone pada peringkat 454. Hal tersebut dapat terjadi tidak luput dari pengimplementasian SDM yang baik pastinya. Lalu, bagaimana pengimplementasian SDM di perusahaan ini? Mari kita simak. Yang pertama, rekrutmen. Di PT Pertamina memiliki 4 jalur rekrutmen, yaitu BKJT, bimbingan keahlian juruteknik yang diperuntukkan untuk lulusan SMA dan SMK, BPA, bimbingan profesi ahli yang diperuntukkan untuk lulusan D3, BPS, bimbingan profesi sarjana untuk lulusan D4 dan S1, dan yang terakhir experience hire, yang diperuntukkan untuk tenaga kerja yang berpengalaman, dan untuk posisi lowongannya sangatlah spesifik. Selanjutnya, tahapan rekrutmen. Ada beberapa tahapan rekrutmen di PT Pertamina. Yang pertama, pendaftaran. Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui website Pertamina dengan menggunakan akun Gmail untuk mendaftarnya. 2. Seleksi administrasi. Setelah melakukan pendaftaran dengan memakai akun Gmail, maka tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi. Di seleksi ini, para pelamar perlu mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk disubmit atau dikirimkan ke pihak PT Pertamina. Berkas-berkas tersebut adalah KTP, NPWP, jam sostek, BPJS, sertifikat TOEFL, sertifikat pelatihan, penghargaan skala nasional sampai internasional, CV, ijazah, dan juga transkrip nilai. 3. Tes psikotes. Setelah lulus dari seleksi administrasi, maka tahapan selanjutnya ada tes psikotes. Jika pelamar dinyatakan lulus dari seleksi sebelumnya, maka PT Pertamina akan menghubungi pelamar via telepon dan email menanyakan apakah pelamar tersebut bersedia untuk menghadiri tahapan selanjutnya. Perlu digarisbawahi, ternyata tidak semua yang mendaftar mendapat telepon dari PT Pertamina. Jadi, pihak PT Pertamina sudah melakukan seleksi untuk menentukan siapa saja yang akan lanjut ke tes selanjutnya. Setelah itu, pelamar harus membawa print surat, alat tulis lengkap, dan juga dokumen, seperti fotokopi KTP, fotokopi sertifikat, TOEFL, dan form biodata yang sudah dikirimkan format via email. Untuk tes psikotes ini sendiri, tidak jauh berbeda dari tes psikotes di PT lainnya. Pengumuman lulusan tes psikotes juga akan diumumkan secara langsung setelah melakukan tes. 4. Wawancara online psikolog. Wawancara ini dilakukan secara online, dan untuk yang mewawancarainya adalah seorang psikolog vendor. 5. Wawancara user HR. Pada tahapan ini hampir sama dengan tahapan sebelumnya, yaitu interview psikolog. Bedanya hanya di pelaksanaannya saja. Untuk interview user dan HR ini dilaksanakan secara offline. Di sini pelamar juga akan ditanyai seputar latar belakang, target nikah, ketersediaan jika ditempatkan di luar Jawa, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, yaitu tes kesehatan dan kebugaran. Di tes kesehatan ada USG, pengambilan darah sebelum makan, pemeriksaan gigi, pengambilan darah sesudah makan, ronsen dada, tes pendengaran dan pernafasan, tes mata, dan tes fisik. Untuk tes kebugaran, pelamar diminta untuk berlari dalam 12 menit sebanyak 6 kali putaran lapangan sepak bola atau setara dengan 1,6 km. Selanjutnya yang dibahas oleh kelompok kami adalah pengembangan sumber daya manusia di PT Pertamina. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai di PT Pertamina melalui program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan dilaksanakan secara internal dan eksternal. Bentuk pendidikan dan pelatihan secara internal, contohnya seperti program pembinaan teknis. Program ini diselenggarakan sendiri oleh Dinas Perhubungan. Sedangkan
Pendidikan dan pelatihan secara eksternal itu disebut sebagai diklat, yang dilaksanakan langsung dengan mengirimkan pegawai PT Pertamina untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh Badan Penyelenggara Diklat dari Kementerian BUMN. Pelatihan karyawan di PT Pertamina dilakukan dengan menggunakan 6 metode. Yang pertama ada on the job training atau disingkat OT. Artinya pelatihan langsung kerja, di mana karyawan dilatih tentang pekerjaan yang baru dengan supervisi langsung yang dilatih oleh pelatih yang berpengalaman. Yang kedua, belajar informal. Di sini, belajar informal dilakukan dengan cara yang paling sederhana, seperti melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan berkolaborasi dengan kolega. Yang ketiga, ada job instruction training, di mana karyawan mendaftarkan urutan tugas setiap pekerjaannya dan hal penting lainnya untuk memberikan langkah pelatihan secara bertahap. Yang keempat, pelatihan berbasis komputer, di mana pelatihan komputer ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang kelima, ada sistem pendukung kinerja elektronik. Sistem ini merupakan kumpulan peralatan terkomputerisasi dengan tampilan yang dapat mengotomatisasi pelatihan, dokumentasi, dan dukungan telepon, serta mengintegrasikan secara otomatis ke dalam aplikasi dan memberikan dukungan yang lebih cepat, lebih murah, lebih efektif dari metode tradisional. Yang terakhir ada pelatihan jarak jauh berbasis internet. Metode ini yang paling sering digunakan pasca pandemi COVID-19. Metode belajar jarak jauh untuk pelatihan adalah kursus korespondensi tradisional, teletraining, video konferensi, dan pelatihan berbasis internet. Pelatihan karyawan di PT Pertamina dibagi menjadi dua. Yang pertama internal dan kedua eksternal. Pelatihan internal dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini pelatihan khusus bagi karyawan yang masih baru untuk pengenalan karyawan terhadap lingkungan kerja. Di sini karyawan baru dapat mengenal satu sama lain, baik manajer, karyawan, dan direksi perusahaan, sehingga karyawan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, mengetahui informasi tentang perusahaan, dan pekerjaan sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Yang kedua, informasi perusahaan juga dapat dilihat melalui internet atau situs web perusahaan. Ini dapat memberikan karyawan baru mendapatkan banyak materi mengenai sejarah, struktur, produk dan jasa, pernyataan visi misi, dan informasi lain bagi karyawan. Yang ketiga, pelatihan informal. Ini diberikan kepada karyawan secara informal, seperti karyawan yang mengajukan pertanyaan kepada karyawan lain atau atasan. Pengaruh ini sangat berpengaruh oleh kinerja karyawan, yaitu dengan terjadinya umpan balik antara karyawan dengan karyawan lain, sehingga tidak terjadi kegugupan dalam bekerja, serta memberikan kenyamanan dalam lingkungan kerja. Yang keempat, ada PKL, praktik kerja lapangan. Pelatihan yang umum digunakan karena fleksibel dan relevan. Pengaruh PKL terhadap kinerja dapat mengajarkan dan menunjukkan kepada karyawan tentang apa yang harus dilaksanakan, sehingga dapat memberikan karyawan kemudahan dalam bekerja, sehingga setiap karyawan dapat bekerja secara efektif. Dan yang terakhir, membantu dalam mendorong mencapai pengembangan dan kepercayaan diri terhadap karyawan. Yang kedua, ada pelatihan eksternal. Di sini PT Pertamina menggunakan pelatihan outsourcing, di mana sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dan memberikan pengenalan-pengenalan sehingga sewaktu bekerja, para karyawan dapat bekerja secara baik dan dapat mengenal para karyawan lain yang bekerja di perusahaan tempat para karyawan outsourcing akan bekerja. Pengembangan sumber daya manusia di PT Pertamina dilaksanakan melalui beberapa langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Analisis kebutuhan dalam pembinaan teknis mengenai kemampuan apa saja yang perlu dimiliki setiap pegawai
dan siapa saja yang perlu mengikuti pembinaan teknis. Sedangkan analisis diklat mengenai penentuan pegawai yang akan diikutkan dalam diklat, serta jenis diklat apa yang harus diikuti. Yang kedua ada perumusan tujuan. Pada dasarnya, tujuan dari pembinaan teknis maupun diklat adalah untuk meningkatkan kualitas SDM PT Pertamina agar mampu mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan pembinaan teknis maupun diklat dirumuskan juga dalam bentuk perilaku. Yang ketiga, persiapan. Persiapan di sini untuk pembinaan teknis meliputi persiapan tempat, materi, tenaga pengajar. Penentuan materi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang dialami oleh PT Pertamina. Sedangkan persiapan untuk diklat diantaranya penyiapan prosedur pengiriman pegawai yang menjadi peserta diklat dan biaya yang diperlukan. Yang keempat ada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan teknis dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Dalam sekali penyelenggaraannya dibagi menjadi 2 gelombang. Setiap gelombang dilaksanakan antara 2-3 hari. Metode digunakan dalam penyampaian materi ini adalah ceramah atau teori dan praktek yang berbaris-baris. Penanggung jawabnya adalah Kepala PT Pertamina itu sendiri. Sedangkan penanggung jawab hariannya adalah panitia dari staf atau pegawai PT Pertamina. Untuk pelaksanaan diklat, metode penyampaian materi antara lain teori, praktek, dan kunjungan lapangan dengan penanggung jawab badan penyelenggara diklat, meliputi biaya, akomodasi, konsumsi, materi, dan alat tulis. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan teknis dan diklat, mencakup evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses ini meliputi proses penyelenggaraannya, penyampaian materi, sikap pengajar, serta fasilitas yang disediakan dan didapatkan oleh karyawan. Evaluasi hasil meliputi manfaat yang dirasakan karyawan setelah mengikuti pembinaan teknis maupun diklat, dan apa ada peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan setelah mengikuti pembinaan teknis atau diklat. Dalam pelaksanaan pembinaan teknis maupun diklat, tentunya terdapat beberapa kendala. Kendala dalam penyelenggaraan pembinaan teknis seperti pengaturan jadwal dan penentuan waktu pelaksanaan pembinaan teknis. Hal ini dikarenakan jadwal pekerjaan dari karyawan PT Pertamina berbeda-beda karena terbagi dalam beberapa bidang dan sebagian besar pekerja adalah pekerja teknis dan berada di lapangan. Hal ini dapat disiasati dengan mengadakan pembinaan teknis tidak hanya 2 gelombang, mungkin 2, 3, atau sampai 5 gelombang. Sistem penilaian kinerja. Dalam setiap aktivitas perusahaan, tidak luput dari kinerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan perhatian kepada karyawan dalam melaksanakan tugasnya. PT Pertamina memiliki nilai-nilai dasar perusahaan yang disingkat dalam 6C, yaitu clean, kompetitif, confident, customer focus, komersial, dan capable. Kinerja merupakan suatu proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka. Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan sebelumnya. PT Pertamina biasanya melakukan penilaian kinerja sekali atau 2 kali dalam setahun. Penilaian kinerja dilakukan setahun sekali, itu hanya berlaku untuk staf biasa. Namun, kalau penilaian kinerja dilakukan setahun 2 kali, hanya untuk kalangan manajer dan dewan direksi. Hasil penilaian kinerja menjadi dasar pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan seperti promosi, pemberian bonus, kenaikan gaji, penerapan disiplin, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja. Pada tabel 1.1, menggambarkan bahwa kinerja karyawan juga mempengaruhi insentif atau reward yang diberikan oleh perusahaan. Penilaian kinerja dengan memberikan reward dan punishment seperti ini untuk membatasi para karyawan yang berlaku di luar pedoman perusahaan. Selain itu, hal ini berguna untuk mengatur dan mengontrol karyawan agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri BUMN. Kompensasi. PT Pertamina mengikuti perkembangan remunerasi melalui survei yang dilakukan oleh lembaga ternama.
untuk dapat secara terus-menerus menyesuaikan program kompensasi agar kompetitif di pasar tenaga kerja sesuai dengan industrinya, dan juga untuk menghargai prestasi kerja individu maupun kelompok. PT Pertamina menyediakan kompensasi bagi para karyawan diantaranya 1. Upah tetap. Upah ini dilihat dari golongan pekerja yang dibagi menjadi 16 tingkatan, di mana semakin kecil angka maka tingkatannya semakin besar. Terdapat 3 kriteria, yaitu minimum dengan angka 16-10, median 10-7, dan maksimal 6-1. Yang kedua ada tunjangan daerah, dan yang ketiga tunjangan jabatan. Terdapat benefit yang diberikan berupa 1. Asuransi kesehatan untuk karyawan dengan anggota keluarganya dengan benefit A. Medical check up setahun sekali untuk bekerja dan 3 tahun sekali untuk suami istri. B. Rawat jalan, rawat inap, melahirkan dan kesuburan. C. Perawatan gigi, dan D. Kacamata. Yang kedua jam sostek. Yang ketiga, bonus. Cara untuk menghitung besarnya bonus dengan penilaian kinerja karyawan tahunan. Biasanya dinilai dengan angka 1-8. Yang keempat, tabungan pekerja. Yang kelima, uang pengganti. Yang keenam, istirahat tahunan. Yang ketujuh, pensiunan 50% dari upah pekerja. Yang ke-8, rumah dinas. Khusus general manager, atau pekerja yang sesuai dengan kesepakatan kerja. Yang ke-9, fasilitas dan kegiatan olahraga. Yang ke-10, kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan adanya sistem kompensasi tersebut, maka manajemen akan menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang memiliki daya saing dalam hal kompensasi terhadap pekerjanya. Perusahaan berharap bisa menarik tenaga profesional yang saat ini bekerja di perusahaan pesaing dan sekaligus mempertahankan para pekerja yang memiliki kompetensi. Dengan mempunyai daya saing tinggi, maka akan mudah untuk mencari tenaga kerja yang berkualitas. Mutasi dan pemberhentian. A. Mutasi pekerja dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi. B. Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karir pekerja dan kebutuhan perusahaan. C. Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan punishment dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. D. Setiap pekerja diberikan kesempatan yang sama untuk diseleksi dan dipilih guna mengisi jabatan atau promosi sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. E. Perusahaan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pekerja setempat untuk pengisian jabatan atau promosi setempat. F. Perusahaan akan melakukan mutasi bagi pekerja yang telah bekerja maksimal 4 tahun di tempat yang terpencil atau berkategori khusus. G. Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja bersama atau PKB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pensiun. A. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 PMK 10/2012 tanggal 3 April 2012, penerima manfaat pensiun yang menerima manfaat pensiun kurang dari atau sama dengan 1.500.000 per bulannya, maka nilai sekarang dari manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan manfaat pensiun secara sekaligus. 1. Diurus sendiri atau tanpa perantara dan tidak ada biaya pengurusan. 2. Mengajukan permohonan tertulis ke DP Pertamina. 3. Setelah mengajukan permohonan tertulis, DP Pertamina akan mengirimkan balasan berupa permintaan dokumen atau berkas-berkas yang harus dipenuhi. B. Kompensasi bantuan biaya pengangkutan jenazah merupakan bantuan yang diberikan oleh PT Pertamina Persero kepada pensiunan Pertamina dan atau pasangannya yang telah meninggal dunia sesuai TKO nomor B011 K10000/2014 S9 revisi 1. Saat ini pemberian bantuan tersebut dibayarkan langsung oleh PT Pertamina Persero. DP Pertamina membantu melakukan verifikasi berkas permohonan pengajuan bantuan biaya pengangkutan jenazah untuk daerah Jabodetabek. Berkas yang sudah diverifikasi tersebut diteruskan ke PT Pertamina Persero untuk proses pembayarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.